Pondok Pesantren Ukhwah Muslimin Putra dan Putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Hertas Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ukhwah Muslimin, yaitu BSI rekening 105-466-5225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di Sulawesi Selatan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih ditakdirkan Allah hidup di muka bumi. Semoga waktu ini kita manfaatkan dengan baik, yaitu untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat kepada Rasul teladan bagi kita yang senantiasa wajib untuk mengikuti langkah-langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun tema kami pada hari ini adalah La ilaha illallah, atau tiada Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang Tuhan, tentunya di muka bumi ini ada 2 pandangan. Ada yang meyakini ada Tuhan, ada juga yang tidak meyakini ada Tuhan. Saya fokus kepada yang meyakini ada Tuhan dengan pertimbangan akal bahwa bumi ini tidak mungkin teratur di dalam hal gelap dan terang atau mengatur perputaran bumi kecuali ada yang mengaturnya. Oleh sebab itu, Al-Quran menjelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 255. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu. Ya, Allah tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana itu Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan sendiri olehnya dalam firman-Nya Al-Hayyul Qayyum, ya, yang hidup dan menghidupkan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala pengendali alam ini, pengendali alam, pengendali matahari, pengendali bulan, dan pengendali bumi. Dialah yang menghidupkan, ya, Al-Hayyul Qayyum. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana lagi setelah itu? La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengantuk, tidak pernah mengantuk. Beda dengan manusia. Ya, si salai nikanaya rupa tahu. Anja rupa tawa terbatas ki. Tak doki, ya. Kalau dia tidak tidur dalam 1 hari, dia akan kekurangan darah. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah dia mengantuk dan tidak pernah tertidur. Begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya masuk kepada pembahasan yang disembah, tentunya kita harus memahami siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa cinta akan muncul ketika kita memahami
Sulit kita mencintai sesuatu kalau kita tidak memahami tentang sesuatu itu. Sulit kita mencintai Allah kalau kita tidak memahami siapa itu Allah. Bagaimana af'alnya Allah. Bagaimana perbuatannya Allah. Bagaimana Allah menciptakan sesuatu. Bagaimana sifat-sifatnya Allah. Antara lain Al-Hayyul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki ya apa yang ada di langit dan bumi. Yang ngasih nerilinawa yemintu milikna kareng Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ciptaannya manusia tidak mempunyai apa-apa. Tidak mempunyai milik sedikit pun di dunia ini. Kalau toh dia mempunyai rumah, mempunyai tanah, nia otona, nia balakna, itu bukan hak milik. Itu hanyalah hak sementara, hak pakai namanya. Dan bisa kita buktikan bahwa manusia lahir tidak membawa baju dan menikmati masuk di kubur hanya membawa kaci. Tidak ada yang dibawa. Tenan yang rupa tahu naerang yang otona di kuburan. Tenan yang rupa tahu naerang yang balakna di kuburan. Nah oleh sebab itu, keyakinan orang beriman kepada Allah miliknya hanya 3. Pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah waladun soleh. Joana kanangnya paperaduangan tetuana. Yang ketiga adalah amal jariah. Amal melakukan kebaikan di dunia. Sehingga ketika dikubur sampai kiamat tidak akan pernah terputus terus amal jariah yang akan mengalir. Jemaah yang saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah oleh sebab itu, kalau kita bertuhan kepada Allah, pasti memburu 3 poin ini. Memburu 3 strategi hidup ini, yaitu ilmu yang bermanfaat. Anak bagaimana kita didik agar mendoakan orang tua. Yang ketiga, bagaimana melakukan amal-amal sehingga ketika kita meninggal dunia masih diteruskan oleh generasi-generasi. Nah, oleh sebab itu, kalau kita menggunakan akal pikiran tentang ketuhanan, nah disinilah manusia kadang tertipu. Seakan-akan dunia ini adalah masa depan. Seakan-akan kehidupan dunia inilah segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 212. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Wallahu yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Dijadikan orang kafir itu indah tentang dunia. Zuyyina. Jadi dalam Al-Quran kalau ada kata-kata damma zuyyina, Allah terlibat menjadikan. Nah kalau sudah Allah terlibat menjadikan manusia cinta kepada dunia, maka siapapun yang memberikan penerangan sulit untuk mendapatkan hidayah. Nah, mudah-mudahan pemirsa sekalian, mari kita senantiasa menggunakan akal pikiran. Merenung bahwa kita ini dari mana. Nempan jari dan mau kemana. Dan tujuan hidup kemana. Jangan sampai kita tertipu oleh dunia. Seakan-akan dunia segala-galanya. Sehingga melalaikan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Melalaikan sholat. Melalaikan zakat. Melalaikan puasa. Sehingga kita tertipu di dunia ini. Padahal awal kehidupan di dalam pandangan orang beriman adalah akhirat. Sedangkan dunia hanyalah tempat persinggahan. Nah menengok daripada tersebut yang saya bacakan tadi. Jadi kan indah. Seakan-akan dunia segala-galanya. Semua waktunya puas untuk dunia. Pagi pergi shopping. Sore pergi mall. Lalai dalam sholat. Lalai mendidik anak. Padahal kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Bagaimana lagi orang yang besar dunianya? Ya, lillahi suyyida lil ladzina kafaru wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumil qiyamah. Padahal orang beriman itu adalah lebih tinggi derajatnya di hari kemudian. Nah, oleh sebab itu,
kehidupan yang abadi ini adalah kehidupan setelah mati. Itulah keyakinan orang beriman. Dan memang sulit dijangkau oleh akal. Tenang kule nagapa pikiran, pemirsa sekalian. Karena mengenal Tuhan, akal kita tidak mampu untuk mengenal Tuhan. Akal ini diciptakan hanyalah untuk mengkaji ciptaan-ciptaannya Allah. Bagaimana Allah menciptakan matahari. Bagaimana Allah menciptakan bumi. Dan terbukti pada diri manusia sendiri. Begitu banyak agenda kehidupan dalam satu hari. Kadang ada sukses, ada juga yang gagal. Berarti manusia itu sangat lemah. Karena yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu, kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pengendali alam ini. Agar kita fokus tergantung kepada Allah dalam melihat ayat-ayatnya. Seperti yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Baqarah 255. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dialah pemilik alam ini. Batu bara, ikan, semua makhluk dia adalah miliknya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaat dengan izinnya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberikan hidayah kepada sesama manusia. Nah, oleh sebab itu mari kita tergantung kepada Allah. Sehebat bagaimanapun orang tua mendidik, mana nanti kamu cara dia nan jototo yang didik, pasti punatena hidayah betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sulit untuk memberikan hidayah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lanjutkan dari pembahasan tentang ketuhanan kepada Allah. Al-Baqarah 255 menjelaskan tadi bahwa Allah pemilik. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, kalau Allah yang mengendalikan alam ini. Nah, oleh sebab itu, mudah-mudahan dalil ini merangsang kepada kita untuk memperkuat persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan kita sebagai hamba yang taat. Pemirsa yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia ketika lahir, di dalam surah Al-A'raf, itu ada perjanjian kontrak, yaitu untuk tunduk kepada Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala. Hanya faktor lingkunganlah sehingga manusia lalai tunduk kepada Allah dan memilih jalan hidup untuk durhaka kepada Allah. Ada yang minum minuman keras, ada yang free sex, bangga dengan narkoba. Itu bukan takdir, tapi dia memilih jalannya itu. Nah, oleh sebab itu, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, memang dianjurkan sebagai hamba untuk senantiasa membuka firman-Nya. Karena firman Allah adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Di mana logikanya kita bisa hidup di atas jalan yang benar tanpa membuka petunjuk. Ibarat kita ingin misalnya berjalan dari satu tempat, dari kampung A ke kampung B. Dan kita tidak memahami jalanan. Kalau kita menggunakan kompas, pasti kita salah jalan. Nah, oleh sebab itu, mudah-mudahan Al-Quran ini sebagai wahyu Allah. Firman Allah yang dibawakan oleh Jibril, yang diberikan oleh Muhammad, dijaga keasliannya. Sedangkan pikiran-pikiran manusia, konsep-konsep manusia, kadang cocok menurut manusia, kadang cocok di dalam hal memberikan aspirasi, kadang juga bertentangan dengan situasi yang ada. Pemirsa sekalian rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am 103. La tudarikul absar wa huwa yudarikul absar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dipandang dengan kacamata. Tidak bisa dipandang dengan visual. Dan Allah yang memandang kita. Itulah Allah. Jadi kita hanya mampu merasakan dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebabnya itu, untuk membuktikan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang maha besar, yang maha benar, dan wajib disembah, kita bisa mencek semua firman Allah di dalam Al-Quran. Semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti membawa manfaat untuk manusia. Contoh misalnya sholat.
Ya, kita bisa mendengarkan bagaimana orang membaca Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hati bisa bergetar. Dan tidak pernah membosankan Al-Quran dibaca. Bahkan bisa mengeluarkan air mata. Sedangkan syair-syair buatan manusia, ada masa kadaluarsa orang sudah tidak tertarik. Kita bisa melihat beberapa syair-syair, misalnya lagu dan lain sebagainya. Ada masa dia bergantian tentang ranking pertama, ranking kedua. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Begitupun ajaran-ajaran di dalamnya. Perintah tunduk kepada orang tua, la taqul lahum uf. Janganlah engkau berkata kepada orang tua. Sangat luar biasa didikan yang ada di dalamnya. Bagaimana pedihnya orang tua kalau dibantah oleh anak. Ya. Begitupun puasa. Bagaimana efek daripada puasa tentang kesehatan, pengaliran darah. Kita tahu bagaimana penyakit muncul dari perut, makan berlebih-lebihan, minum berlebih-lebihan, dan seterusnya. Begitupun sistem ekonomi, sistem bagi hasil. Yang kaya membantu yang miskin menerima zakat, sehingga ya, manusia tidak pernah takut tentang kekurangan harta dan tidak makan, karena pasti ada yang bantu. Sedangkan sistem ekonomi, mohon maaf, yang sifatnya apakah itu kapital atau ke sosialisme, yang kaya semakin kaya dan semangat untuk berekonomi sangat kecil karena banyak hak-hak yang lain. Begitupun tentang sosial, ya sampai makan pun di dalam hadis diatur. Bisa kita jilat tangan setelah makan dengan tangan. Rupanya di dalam pinggir-pinggir tangan ini ada enzim yang bisa melancarkan kotoran yang ada. Dalam buang air besar, kalau kita jongkok itu bersih betul. Sedangkan kalau kita duduk, kemungkinan akan ada tertinggal potensi untuk menjadi kanker. Itu didapatkan oleh peneliti-peneliti. Begitupun sholat tengah malam. Ada peredaran darah yang langsung ke otak kepala sehingga orang yang punya penyakit imigran. Dan bahkan penelitian Amerika, olahraga yang tertinggi di dalam hal peredaran darah adalah sholat 5 waktu mulai dari ruku sampai kepada tahiyat. Pemirsa syarah rahmatul subhanahu wa ta'ala. Jadi terbukti sejak yang dibawakan Al-Quran oleh Rasulullah SAW memberikan satu manfaat yang sangat kuat. Sehingga kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena keturunan, tapi karena meneliti daripada nilai-nilai Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebabnya itu, kita ditakdirkan Allah hidup di zaman ini. Kita tidak pernah mengharap akan diciptakan Allah. Orang tua kita tidak tahu kalau kita akan lahir dengan bentuk rupa semacam ini. Mari kita memperkuat ketauhidan kita kepada Allah. Tentunya dibutuhkan satu doa yang kuat. Antara lain dalam surah Al-Baqarah, Al-Imran, ayat 16 ya, atau 17. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kita mohon kepada Allah untuk diberi iman. Kenikmatan yang tertinggi hidup ini adalah iman, nikmat iman. Kalau iman ini rusak, maka rusaklah segala-galanya. Oleh sebab itu, dengan kekuatan iman kita beraktivitas. Kita bekerjakan sesuatu dorongan iman. Kita pergi bekerja, jangan lepas la ilaha illallah. Kita betul-betul bekerja karena mencari ridhonya Allah. Sehingga apakah kita di kantor, apakah kita di swasta, apakah kita pegawai negeri sipil, apakah kita di pertanian. Kalau kita bertauhid kepada Allah, pasti akan Allah bimbing. Tidak mungkin kita berbohong kalau kita bertauhid kepada Allah. Tidak mungkin kita spekulasi kalau kita bertauhid kepada Allah. Orang beriman itu jauh lebih tinggi ketakwanya kepada Allah dibanding manusia. Dia pergi kemana saja. Dan tidak akan mungkin melakukan kegiatan kalau urusan itu bertentangan dengan agama Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu penelitian dalam satu rumah sakit yang baru kami baca dalam pekan ini. Ada 1.000 orang yang meninggal menurut pegawai rumah sakit tersebut. Hanya 7 orang
yang mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hampir semua sulit untuk bersyahadat ketika dievaluasi ketika hidup. Memang yang sulit bersyahadat jarang membuka kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia hidup sesuai rencananya, sesuai pelindungnya. Tidak ada batasan tentang al-haq dan yang batil. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memantau hambanya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Semua pekerjaan dipantau oleh Allah. Semua kegiatan kita dicatat oleh para malaikat. Kalau kekuatan tauhid yang ada pada masyarakat kita di Indonesia ini, saya pikir tidak perlu ada KPK. Tidak perlu ada pemantau. Tidak akan mungkin ada kebocoran-kebocoran uang negara. Jangan sampai kita tertipu seakan-akan kita merasa menang di dunia. Padahal kita akan mendapatkan ganjaran di kemudian. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Tidak ada suatu pekerjaan hambanya yang tidak dibalas oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, oleh sebab itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bercita-cita untuk memperbaiki tauhid, memperbaiki iman. Itulah cita-cita yang tertinggi yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW. Cita-cita para nabi adalah iman. Dan seluruh pembawa kebenaran itu adalah bertauhid kepada Allah. Ketika diperhadapkan suatu masalah, untuk mengorbankan tauhidnya, dia lebih baik memilih risiko dibanding mengorbankan tauhidnya. Bagaimana Nabi Yusuf digoda oleh perempuan. Bagaimana Rasulullah digoda oleh kekuasaan. Bahkan ditawarkan Rasulullah, wahai Muhammad, kalau engkau mengharapkan tentang kekuasaan, tentang harta, bahkan wanita yang paling cantik di Arab ini, di Quraisy ini, atau di Mekah ini, saya akan berikan. Dengan catatan, jangan engkau hinakan Lata dan Uzza, Tuhan yang telah kami sembah. Tapi Nabi mengatakan bahwa, wahai paman, sekalipun matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, kami tidak akan pernah melepas dakwah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi ucapan tauhid itu bukan hanya ucapan di lisan, bukan hanya keyakinan di dada, tapi kita buktikan dalam amal-amal soleh. Ketika ada komando azan hayya 'alas shalah, ketika iman berbicara, semua aktivitas ditinggalkan. Orang yang di kantoran meninggalkan komputer, meninggalkan aktivitas. Nah, oleh sebab itu, pemirsa dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita semua mentauhidkan aktivitas kita, mentauhidkan iman kita, mentauhidkan bagaimana membina anak dengan iman, membayar kerjaan iman, bagaimana bergaul dengan iman, bagaimana mensesuaikan aktivitas dengan iman. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengucapkan syahadat, karena imanlah yang dihisap oleh Allah. Dan iman itu pula akan menentukan nasib kita di akhirat. Tidak ada gunanya kekayaan tanpa iman. Apapun prestasi kita kalau tanpa iman, maka dia gagal di mata Allah sekalipun sukses di mata manusia. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memohon kepada Allah. Karena iman itu adalah pemberian Allah, bukan pemberian manusia. Mudah-mudahan aktivitas sehari-hari kita ini dibimbing oleh Allah. Sekalipun kita sendiri di dalam suatu arena kehidupan beriman kepada Allah, jauh lebih baik daripada kita dihargai oleh orang, tapi kita jauh dari kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikanlah iman kepada kami, diri kami, anak istri kami, lingkungan kami, pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyerahkan diri. Mari kita tutup talim ini dengan ucapan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.